Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sakira Katrisa untuk di channel aku Katrisa dan episode dari 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kriteria alasan penting untuk mengontrol diri sendiri agar tidak terburu-buru dan bergerak. Jadi gini, seperti yang ayahku katakan, jika kita melakukan sesuatu dengan terburu-buru, baik itu melakukan sesuatu, hasilnya bisa mengakibatkan fatal ya. Seperti kesalahannya adalah gini, jika kita membuka pintu, pintunya akan rusak. Jika tidak berhati-hati dalam berjalan, maka kita akan jatuh. Jika kita akan berlari, terburu-buru dan lari-lari, maka kita akan sakit dan lain sebagainya jika terburu-buru ya. Maka dari itu, penjelasannya gini. Kalau jika terlakukan sesuatu itu misalnya buru-buru ingin cepat selesai. Biasanya kalau kita belajar, baik itu dari laptop, PC, ataupun dari buku, belajarnya tidak perlu terburu-buru, cukup dengan mengulang kaji dalam hati supaya pada saat ujian atau sekolah atau ujian semester atau ujian assessment itu tidak perlu mengerjakannya itu lebih tenang guys. Jadi kalau perlu segera kalau misalkan nanti misalnya kalau mau ke toilet nih ada pelajaran harus minta izin dengan baik dengan kata-kata yang pelan-pelan dan terburu-buru ya, buru-buru ke toilet asalkan tidak terlalu lama, harus balik segera mungkin untuk melanjutkan pelajaran. Terus kemudian kita contoh lain untuk menerapkan kontrol diri sendiri untuk tidak terburu-buru itu adalah ketika makan satu adalah ini. Misalnya ketika mau mencuci piring ya, kita biasanya sering kali membantu pekerjaan orang tua saya dengan menyapu, membersihkan kamar, mengepel, mencuci baju, dan menjemur pakaian. Kita biasanya kan selalu mencuci piring habis makan. Jadi mencela itu gerakan buang itu adalah cuci piring atau peralatan makan lainnya pun sampai bersih supaya mengkilat dan tidak ada sisa makanan atau bau-bau yang bisa mengganggu saat makan. Tapi menyimpannya bagaimana? Jadi menyimpannya itu buka laci atau lemari dapur itu pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Maksudnya tidak terlalu kencang, betul-betul cepat maksudnya. Supaya engsel pintu dapurnya tidak cepat rusak. Jadi seperti itu pengalaman tadi itu berkali-kali pikirannya rusak. Lalu kemudian setelah itu ada ini. Contoh lainnya adalah ketika sekarang kita bergerak ya. Kalau kita berjalan itu kakinya itu pasti kan harus diangkat pelan ya, nggak usah terlalu kayak menghentakkan kaki ketika berjalan supaya tidak merusak sepatu dan juga sendalnya. Karena biasanya kerusakan sepatu dan sendal itu tuh karena kulitnya yang terkelupas, terus juga bagiannya juga copot dan juga suaranya berdecit ya. Maka dari itu jalannya kita pastikan pelan-pelan baik itu berjalan atau berlari supaya cepat rusak ya. Apalagi kalau jalan. Kalau jalan tuh berarti kakinya juga kan kalau jika sakit ya, segera istirahat. Jadi itu ini merupakan pelajaran bagi kita untuk tidak berburu bergerak. Jadi itu. Terus contoh lain lagi adalah ini, ketika terburu misalnya mau kita terburu-buru pastikan laptop kamar tersebut lebih dengan betul, nggak usah terburu-buru, oke? Sampai kamarnya benar-benar bersih. Apalagi lantainya tidak boleh terlalu basah. Cukup basahnya agak ini aja supaya pada saat kita masuk kamar itu tidak boleh terpleset ataupun terjatuh. Kalau jika bisa tidak perlu lari ataupun jalan buru-buru guys, harus cepat perlahan supaya tidak terjadi jatuh tadi ya, seperti jatuh ya kalau walaupun dalam keadaan beralas kaki. Dan yang terakhir yang paling penting sekali adalah nih, contoh lain yang terakhir adalah gini, ketika kita mau membereskan barang sebelum pulang, misalnya pulang dari hotel ataupun dari rumah orang keluarga, pastikan barang tersebut harus betul-betul dicek ulang supaya barangnya tidak tertinggal. Seperti pada waktu saya pulang dari mudik ke Pulau Jawa tuh, saya buru-buru akhirnya beberapa pensil dan buku notak kecil aku tuh akhirnya hilang ya, akhirnya hilang di hotel Jogja tepatnya. Jadi makanya kalau kalian tuh mulai sekarang harus selalu mengontrol diri sendiri ya dengan cara melakukan meditasi, terus beribadah berjamaah ya, boleh sih ibadah berjamaah. Apalagi gerakan sholat dan bacaannya juga harus berjamaah ya. Kalau misalnya kesalahan, kalau misalnya lagi juga ini. Terus ya kalau kita berbicara juga harus ini pelan-pelan, asalkan padahal nggak boleh terlalu sampai nggak kedengeran, harus biasa seperti yang saya lakukan seperti ini. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang tuh kalian harus selalu kontrol diri sendiri dengan beribadah dan juga menjaga lisan dan juga pergerakan itu dengan kegiatan lain seperti baca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran tuh mulai sekarang tuh saya udah salat tahajud dan sholat duha supaya tidak terburu-buru guys, supaya hati kita jadi lebih tenang. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe sosial media aku, komen dan aku di sini untuk lebih tahu apa kriteria dan alasan kalian harus selalu mengontrol diri sendiri untuk tidak berburu-buru ketika melakukan sesuatu dan bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.